Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru hebat di Provinsi Banten. Jumpa lagi dengan saya Ali Winata dari BGP Banten. Alhamdulillah, hari ini adalah episode perdana dari program Kelas Kilat BGP Banten. Sebuah program yang memang dirancang untuk menjadi wadah bagi para bapak ibu semua untuk bisa berpartisipasi dalam belajar secara singkat tapi bermakna. Bapak Ibu guru hebat, pada episode kali ini kita akan membahas tentang guru adalah sutradara, di mana guru harus bisa mengarahkan pembelajaran agar menjadi lebih hidup dan lebih bermakna. Episode ini adalah episode perdana dan juga nanti ada episode-episode selanjutnya yang masih rangkaian besar dari guru sebagai sutradara. Bapak Ibu guru hebat, guru adalah sutradara sejati. Maksudnya apa? Bahwa sekiranya setiap hari itu Bapak Ibu adalah menjadi sutradara yang hebat, di mana Bapak Ibu memiliki tugas membimbing para murid dalam menemukan potensi yang tersembunyi pada dirinya. Tentunya dengan apa? Dengan cara membuat alur cerita yang menarik selama proses pembelajaran di kelas. Bapak Ibu sekalian, guru sebagai sutradara juga bahwa Bapak Ibu itu mengarahkan para aktor-aktornya, yaitu di sini siswa, dalam membuat sebuah film di kelas. Dan tentunya guru mengarahkan para muridnya agar dapat mencapai prestasi yang terbaik. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu itu adalah sutradara, maka Bapak Ibu harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, kreativitas, dan pengetahuan teknis yang baik. Kenapa kemampuan berkomunikasi? Karena tentunya sebagai seorang sutradara harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan siswanya atau dengan para pemain tentunya, dan juga dengan para krunya. Yang kedua juga harus memiliki pemimpinan. Makanya seorang guru harus memiliki kepemimpinan pembelajaran di kelas, sehingga terlihatlah kewibawaan seorang guru di dalam kelasnya. Bapak Ibu guru hebat di Provinsi Banten, sebagai seorang sutradara, tentunya Bapak Ibu harus berpikir cerita apa untuk siswa kita di kelas yang menarik. Nah, sebagai seorang sutradara, ini adalah konsep awal yang harus ada di pikiran Bapak Ibu guru hebat di Provinsi Banten. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Satu, siswa itu membutuhkan alasan kenapa sih dia harus belajar. Itu. Sehingga kalau kita punya cerita yang menarik, yang hebat, ini akan menjadi alasan untuk kita memberitahukan kenapa sih kalian harus belajar. Jadi memang siswa butuh alasan mengapa mereka harus belajar. Contohnya belajar tentang suatu hal. Paling gampang saja misalnya, kenapa sih harus belajar Pitagoras? Apa sih pentingnya buat saya? Sehingga apa? Sehingga nantinya akan menumbuhkan kesadaran siswa bahwa dia memang mau belajar. Oke. Nah, yang kedua, siswa butuh sesuatu belajar yang relevan. Maksudnya apa relevan? Relevan itu adalah bahwa yang dia pelajari itu sesuai dengan keadaan dirinya atau sesuai dengan lingkungan yang ada dirinya, atau bisa dikatakan bahwa yang saya pelajari ini memang nantinya akan bermanfaat buat saya, gitu ya, buat siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu guru hebat, disinilah kreativitas Bapak Ibu sebagai sutradara untuk bisa menyajikan cerita yang menarik, yang hebat, yang tentunya cerita itu bisa relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, sebuah topik yang relevan dengan kehidupan siswa, tentunya dia nantinya akan membuat pembelajaran itu bermakna oleh siswa. Apalagi siswa bisa membayangkan apa yang akan terjadi dari hasil dia belajar atau materi yang disajikan. Nah, itu siswa akan merasa bermakna sekali. Apalagi kalau sampai kita mempraktekannya, atau paling tidak siswa benar-benar mengalami relevansinya untuk memecahkan dari kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka pembelajaran akan menjadi bermakna. Nah, kita
sebagai guru dan juga sebagai sutradara harus bisa menyajikan materi itu dalam bentuk cerita-cerita yang menarik, yang akan menjadi sebuah film di dalam kelas. Oke, Bapak Ibu yang hebat, di episode pertama ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang secara umum bagaimana sih merancang rencana pembelajaran dengan pendekatan cara sutradara merancang cerita. Nah, menarik ya. Oke, nah ini nanti ikut terus di episode-episode berikutnya karena nanti step by stepnya akan ada di setiap episodenya. Tapi secara umum akan saya jelaskan di episode pertama ini. Nah, bagaimana merancang pembelajaran dengan pendekatan ala sutradara? Oke, yang pertama Bapak Ibu, satu, pahami tujuan. Kita sebagai guru tentunya harus memahami tujuan pembelajaran. Sebagaimana sutradara yang memiliki visi untuk cerita yang ingin mereka sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kita harus bisa memahami tujuan sehingga audiens atau penonton kalau di sutradara itu menjadi tertarik dengan apa yang disajikan atau di film kita. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Kita harus paham benar ini tujuannya apa dari film ini atau dari pembelajaran kita. Sehingga Bapak Ibu harus benar-benar menelaah tentang tujuan pembelajaran itu sendiri. Itu poin yang satu. Itu akan menjadi episode kita yang kedua nantinya. Yang kedua, Bapak Ibu, ketahui kebutuhan dan kepentingan penonton. Maksudnya di mana? Sebagai seorang saudara, kita harus memahami dari karakteristik penontonnya. Siapa penonton kita? Nah, kalau di sini Bapak Ibu guru yang hebat harus bisa memahami seperti apa karakteristik dari siswa itu sendiri. Gitu kan ya? Nah, oke, ini akan menjadi episode yang ketiga nantinya. Yang ketiga, sebagai seorang sutradara, Bapak Ibu harus dapat atau cakap dalam membuat alur cerita. Alur cerita itu apa? Ya, tentunya sebagai seorang sutradara, kita harus bisa menentukan bagaimana cerita itu akan berkembang dari awal sampai akhir. Paling tidak di sini Bapak Ibu guru hebat harus bisa berpikir bagaimana Bapak Ibu bisa membuat alur cerita mulai dari langkah pendahuluan, langkah inti, dan langkah penutup. Sehingga apa? Sehingga menjadi alur cerita atau langkah pembelajaran yang menarik buat siswa atau yang bisa dijalankan oleh siswa, di mana dalamnya nanti ada peran individu, ada peran kelompok, ada diskusi segala macam dengan metodenya. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu membuat alur cerita. Sama seperti sutradara, penting bagaimana menentukan cerita awal dan sampai dengan endingnya. Yang keempat, Bapak Ibu, sebagai seorang sutradara, tentunya bisa memilih teknik sinematografi, tata rias, metode lain, dan menyampaikan cara cerita. Nah, kalau untuk kita guru tentunya Bapak Ibu harus bisa merancang model produksi yang tepat atau model pembelajaran yang tepat. Nah, di sini juga nanti di episode yang berikutnya kita akan bahas ini bagaimana Bapak Ibu harus bisa merancang model produksi yang tepat, atau bisa saya bilang kalau di Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa merancang model pembelajaran yang tepat. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kalau misalnya yang kita inginkan di tujuan itu hanya pada menemukan konsep, nggak perlu metodenya sampai untuk mencari masalah tentang konsep. Karena itu nanti larinya dalam penerapan konsep. Disinilah Bapak Ibu harus bisa memilih dengan tepat, dengan baik, sehingga sehingga langkah-langkah tadi itu bisa sesuai dan bermakna buat siswa kita. Yang kelima, libatkan semua unsur. Sebagai sutradara, Bapak Ibu, tentunya kita bisa mengarahkan berbagai aktivitas dari para aktor, kru untuk membawa cerita hidup. Bagaimana? Ya tadi, libatkan semua unsur. Misalnya dalam pemain itu nanti ada unsur antagonis, protagonis, dan figuran. Nah, selama ini mungkin yang banyak berperan di kelas Bapak Ibu itu adalah aktor yang protagonis, aktor yang baik. Tapi bagaimana memerankan mereka yang antagonis menjadi lebih baik, dan juga yang penting adalah bagaimana memerankan figuran sehingga mereka punya peran yang berarti. Tidak hanya sekadar sekali nongol lalu sudah selesai, sehingga seperti kehadiran mereka di kelas itu seperti terabaikan. Nah, ini juga penting untuk Bapak Ibu perhatikan.
Oke. Nah, yang terakhir itu adalah tentang evaluasi dan koreksi. Jadi bagaimana seorang sutradara itu harus bisa melakukan evaluasi selama dan setelah produksi untuk memastikan bahwa cerita yang mereka hasilkan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, tentunya di sini sebagai orang guru juga seperti itu. Bagaimana nanti ada kita seorang guru harus memperhatikan assessment as learning, for learning, dan at learning ya gitu ya. Jadi bagaimana harus bisa mengevaluasi pada saat proses pembelajarannya dan juga setelah pembelajarannya. Jadi kalau di dalam sutradara juga harus bisa mengediting. Kenapa mengediting? Karena apa? Hasil editing ini nanti bisa kita gunakan untuk merancang lagi sebuah naskah untuk yang berikutnya atau yang RPP berikutnya. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, cukup sekian di episode yang pertama ini, episode perdana, yaitu tentang Bapak Ibu guru hebat adalah seorang sutradara yang sejati. Bapak Ibu guru yang hebat, kita akan ketemu lagi di episode yang kedua, tentunya yang lebih menarik tentang bagaimana Bapak Ibu guru yang hebat dapat memahami naskah dengan baik sebagai seorang sutradara. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu dapat memahami tujuan pembelajaran yang baik sehingga bisa menciptakan sebuah film atau proses pembelajaran yang menarik bagi penonton, yaitu siswa di kelas sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sekian, terima kasih. Salam dari saya, kelas Kilat BGP Banten. Belajar cepat, mengajar tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.